Oke, hari ini kita bakal ngevlog ke Bintaha ya. Bintaha ini adalah satu tebing yang tinggi di tepi sungai ya guys. Lumayan agak-agak semi-semi hutan gitu. Oke, udah sangat lama tidak kesini, jadi kurang tahu juga jalannya mana. Oke. Sungainya udah kering. Dulu sungai ini cukup besar ya, sekarang udah kering. Ya juga ikannya mati gitu. Ada kawanan monyet di sini. Ini bekas jejak babi mungkin ya, kawanan babi. Pohon bambu sini. Benar-benar nggak nemu jalan. Jalan. Mana ya? Kerbau kayaknya, kerbau. Jalan di sini tuh emang harus nunduk-nunduk guys. Oke. Ini dia. Ini adalah lapangan yang dulu sering kami jadikan tempat bermain bola waktu masih umur belasan tahun ya. Sering sekali jadi tempat main bola. Dan terlihat sekali, bagus sekali untuk bermain bola guys. Tapi sekarang udah jarang ya. Ini yang menarik perhatian saya, sebuah pohon yang sangat besar sekali guys. Menarik perhatian sekali ya. Coba kita lihat dulu. Harusnya tadi saya datang dari situ guys. Kok sampai di sana ya? Ya jalannya memang udah hilang nanti. Ini adalah pohon yang sangat besar tersebut ya. Oke. Oh, jadi bercabang-cabang ya. Ada pohon biawi juga. Oke. Besar juga pohonnya. Oke, yang besar. Ini adalah pohon biawi. Pohon biawi ini kulitnya biasanya digunakan sebagai alat untuk membawa barang, mengikat barang, untuk jadikan tas juga bisa. Sedangkan daun biawi ini digunakan sebagai pembalut roti bika biasanya ya. Oke, kita lanjut. Di sini biasa kami gunakan sebagai gawang. Buat gawang di sini satu, gawang di sana satu. Oke, ada buah juga di sini. Kena prank nih. Ini
Buahnya terlihat menggoda sekali, cuman setelah dimakan agak-agak pahit-pahit gitu. Oke. Ya benar kata orang, yang terlihat bagus tuh ternyata nggak semuanya baik. Oke. Masih banyak rupanya. Buah yang tadi. Jarang sekali ngeliat buah yang kayak gini. Yang kan ini daun talas. Daun yang tidak basah oleh air ya. Sebelum kita ke Binta, tulang hewan guys, kemungkinan besar ini kerbau, bangkai kerbau ya. Tulang kerbau kemungkinan besar. Ternyata banyak sekali ya. Itu juga ada. Ini juga tulang belulang hewan. Ini juga. Oke. Ini adalah kubangan kerbau guys. Kubangan kerbau ya. Ini adalah pohon biawe. Ini bisa dimakan. Cuman kalau lebih, ini sangat-sangat mudah sekali. Yang bisa dimakan tuh agak-agak kuningan. Belum ada kan? Kayaknya belum ada deh yang masak gitu. Biasanya juga dimakan burung biasanya. Ini masih muda sekali. Ada buah lagi. Tapi nggak tahu namanya buah apa ya. Berarti udah 3 buah jenis buah yang kita temukan di tempat ini. Yang pertama tadi yang warna pink tadi, yang rasanya agak-agak pahit. Yang kedua biawe, dan yang ketiga yang tadi, buah-buah yang kecil-kecil tadi. Ini pohon yang besar juga guys. Ada pohon bambu juga. Dan pohon yang ditumbuhi akar-akar yang menjuntai ke bawah. Kalau malam rada-rada serem. Batang pohon yang tadi. Ini dulunya adalah sebuah sungai guys, cuman udah kering ya. Banyak sampah-sampah di sini. Sampah botol, sendal. Lagi-lagi ini adalah lapangan ya. Dulu dijadikan sebagai sawah oleh orang-orang tua zaman dahulu. Ini adalah daun pakis. Daun pakis bisa dikonsumsi, cuman memang harus dimasak dulu. Dan ini tuh banyak di sini, banyak sekali di sini. Ini juga bisa. Ini bisa dijadikan oleh-oleh untuk ibu-ibu di rumah. Oke, inilah bentuknya Binta ya. Binta. Dan itulah yang namanya Binta. Oke.
Binta. Sepertinya susah juga untuk menyeberang ke seberang sana. Dan itu kita lihat banyak kerbau juga di sana. Jadi kerbau itu milik orang kampung ini dan juga digembalai oleh beberapa orang. Nah, kalau cerita orang-orang tua dahulu guys, di Binta ini ada seekor naga yang besar katanya. Nah, naga yang besar itu melingkar di sepanjang tebing agar tebing itu tidak runtuh. Tapi kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, entah itu fakta atau mitos. Yang jelas itulah kepercayaan orang-orang tua kita dahulu. Entah itu tujuannya untuk apa, kita juga tidak tahu. Yang jelas kita menghormati kepercayaan tersebut. Sudut ini lebih jelas. Dan air itu berbelok di sini, berbelok ke sana. Ada juga kerbau yang sedang merumput. Saya rasa segitu dulu vlog saya ke Binta hari ini. Di sini juga ada sebuah sungai. Memang airnya sedikit keruh. Di sini juga spot mancing yang bagus tentunya. Kita tidak tahu kebenaran cerita tentang naga yang ada di Binta tersebut. Entahkah itu fakta atau mitos, yang jelas kita sangat menghormati cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak tahu generasi di atas saya atau di bawah saya juga mendengar cerita tersebut. Yang jelas generasi saya mendengar cerita-cerita tersebut. Saya sempat juga bertanya kepada teman-teman sebaya saya, dan katanya dia juga mendengar cerita yang sama. Mungkin next time kita bisa ke atas sana ya, tapi nggak tahu juga. Kalau ke atas sana, saya harus minta izin terlebih dulu kepada tetua di kampung saya. Apakah aman untuk ke sana? Kalau dari sini sih nggak terlalu tinggi, tapi kalau udah ke sana saya yakin cukup sulit juga. Kemudian hutannya juga sedikit rapat ya. Kita lanjut pulang. Hari menunjukkan pukul 5:30 sore. Ide yang bagus. Kita harus bawa pulang pakis. Oke. Sebagai oleh-oleh untuk amak di rumah. Ini bekas diambil orang guys. Bekasnya. Bekas diambil orang. Di tempat ini saya mendapatkan segini guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Lumayan guys, kita dapat segini plus sama 1 ekor serangga ya. Sudah dapat segini guys. Bisa dijadiin rendang juga ya. Rendang paku atau gulai paku bisa juga. Masih banyak sebenarnya guys, cuman jalan pulang aja belum nemu nih. Sambil nyari jalan pulang, kita tambah dulu sedikit lagi. Oke, kita nemu satu lagi buah ya. Ini apa ya? Biji-bijian gitu. Itu bisa dimakan, bisa banget. Cuman kalau ini masih muda ya. Yang bisa dimakan tuh yang udah tebal dan terus agak hitam-hitaman, itu yang bisa dimakan ya. Oke, kita pulang. Jalan emang agak sedikit susah guys.
Sini awal kita ngevlog tadi. Pakis ini bisa direndang, bisa digulai, bisa digoreng. Namun yang lebih enak itu digulai. Direndang paku juga bisa. Rendang paku adalah salah satu makanan yang berasal dari Sumatera Barat dan sudah didaftarkan ke nasional sebagai makanan asal daerah Darmasraya.